Baik, selamat malam para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam. Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Terima kasih para mahasiswa sekalian sudah bergabung di dalam perkuliahan secara daring ini. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah manajemen riset. Hal-hal tentang bagaimana kita harus menyiapkan riset itu yang menjadi pokok pembahasan di dalam mata kuliah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang mata kuliah atau tentang manajemen riset, kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan salah satu dari mahasiswa untuk memimpin doa. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan untuk memulai perkuliahan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih mahasiswa Arif Ibrahim ya sudah memimpin berjalannya doa. Kemudian untuk absensi pada malam hari ini bagaimana? Silakan. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan. Duduk siap, gerak. Lapor, Prodi Industri Pertahanan, Kor 10, jumlah 10, hadir lengkap. Selanjutnya siap mengikuti mata kuliah manajemen riset. Terima kasih, laporan saya terima. Diistirahatkan untuk kita laksanakan perkuliahan. Kerjakan. Kerjakan, istirahat di tempat, gerak. Baik. Selamat malam semuanya ya. Untuk memulai perkuliahan ini saya akan share screen terlebih dahulu. Bagaimana para mahasiswa sekalian? Apakah di layar para mahasiswa sudah tampil materi yang saya share screen? Siap terlihat, Bapak. Ya, saya lanjutkan. Jadi mata kuliah ini adalah manajemen riset dengan kode perkuliahan T-TDG 2204. Pada pertemuan pertama ini adalah pengantar tentang manajemen riset dan kami gunakan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana perkuliahan ini ditata dan juga apa tujuan akhir dari melaksanakan perkuliahan ini, bagaimana para mahasiswa nanti setelah mengikuti perkuliahan, kemampuan-kemampuan apa yang dapat diperoleh. Untuk lebih kita saling mengenal, perkenalkan saya Immanuel Dindin, pangkat Kolonel Laut Teknik NRP 12879P. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Industri Pertahanan di Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan UNHAN. Latar belakang pendidikan saya S1 sarjana perkapalan ya, sarjana teknik perkapalan, alumni dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya lulus tahun 1996. Saat itu tugas akhir saya adalah pemrograman komputer untuk perhitungan gerak kapal dan beban-beban perairan. Selanjutnya, saya setelah bergabung di Angkatan Laut, saya mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan saya tingkat magister dengan gelar Master of Engineering, khususnya di Integrated Logistic Management di Royal Melbourne Institute of Technology di Australia. Dengan tesis saya pada saat itu adalah System Approach to Performance Measurement System in Manufacturing Industry. Dan saya juga mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Tasmania ya, khususnya di School of Maritime Logistics and Management. Disertasi saya adalah Developing Maintenance Supply Chains to Improve Ship Maintenance Performance, an Empirical Study in Indonesia. Dan latar belakang militer saya adalah perwira karir, lulus atau dilantik tahun 1997, dan terakhir pendidikan militer saya adalah Sekolah Strategi, Staf dan Komando tahun 2016. Untuk sekilas tentang saya rasa cukup, dan kita masuk ke dalam mata kuliah manajemen riset. Sebelum nanti capaian pembelajaran saya jelaskan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu buku-buku acuan yang saya gunakan. Pertama, buku acuan pokok kita ya, karena memang mata kuliah ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk menyusun proposal riset, baik untuk kebutuhan tesis kalian pada saat akhir dari masa belajar ataupun ke depannya. Karena penyusunan proposal, baik proposal riset ataupun proposal lain, itu perlu ditata dengan cermat agar berhasil apa yang diinginkan atau pesan apa yang perlu disampaikan dalam proposal tersebut. Untuk manajemen mata kuliah manajemen riset ini, capaian pembelajaran pertama adalah para mahasiswa mampu mengembangkan penelitian engineering berbasis problem nyata. Jadi kita diharapkan hasil dari penelitian mahasiswa itu betul-betul aplikatif, mendekati kenyataan, sebisa mungkin
hasil penelitian tersebut gap-nya tidak terlalu jauh dari kebutuhan industri. Kedua adalah para mahasiswa mampu merancang eksperimen ataupun simulasi untuk berbagai sistem, baik sistem daya gerak ataupun sistem-sistem lainnya yang relevan dengan penelitian para mahasiswa. Capaian pembelajaran ketiga adalah mampu menganalisis data-data engineering secara ilmiah, dan capaian pembelajaran lulusan yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara profesional. Di sini artinya adalah setelah para mahasiswa melakukan penelitian, setelah para mahasiswa menuliskan penelitian tersebut dalam sebuah dokumen tesis, para mahasiswa juga harus mampu untuk mengkomunikasikan, jadi mempresentasikan hasil tulisan kalian secara tepat. Karena tulisan tesis atau laporan penelitian yang begitu tebal berhalaman-halaman harus disajikan secara tepat juga dalam waktu yang singkat. Jadi bagaimana para mahasiswa di dalam mata kuliah ini juga didorong untuk berlatih melakukan presentasi secara tepat dan cermat. Saya lanjutkan. Untuk minggu ke-9 setelah UTS, kita kembali lagi ke literatur review. Jadi di sini kita sudah mulai merasakan nih bahwa alur suatu penelitian itu selalu dalam bentuk iteratif ya. Tidak bisa satu penelitian itu berjalan mulus dari awal langsung lanjut enggak. Pasti kita harus kembali lagi, oh literaturnya ada yang nggak sesuai. Oh saya menemukan metode kok sedikit berbeda. Itu kita lakukan iteratif lagi. Jadi kita kembali lagi ke kajian literatur ya. Bagaimana literatur yang sudah dibangun, kita review kembali gap-nya, apakah betul atau perlu ditambah lagi dengan literatur-literatur lain yang lebih update dan sebagainya. Minggu ke-10 kita mengenali bagaimana etika sebuah riset itu harus ditata, belajar profesional, bagaimana mengirimkan sebuah proposal, bagaimana mencari calon-calon narasumber. Nah, itu akan dipelajari di dalam etika riset ini. Dan termasuk di dalam etika riset, bagaimana melakukan sitasi dengan tepat. Bagaimana karya orang itu menjadi landasan pemikiran kita. Nah, itu sitasinya harus dilakukan dengan benar di dalam sebuah naskah akademik. Dan dalam perkembangan teknologi yang ada sekarang ya, tidak dipungkiri kita sangat erat berkomunikasi menggunakan artificial intelligence. Nah, di minggu ke-10 ini juga kita akan bahas bagaimana kita bisa melakukan justifikasi bahwa karya kita meskipun dibantu AI bersifat membantu, dan itu juga perlu kita lakukan justifikasi di dalam naskah akademik kita. Itu semua dirangkum dalam etika riset. Ke-11 masuk ke dalam detail eksperimen. Jadi minggu-minggu setelah UTS untuk mata kuliah ini dirancang untuk kita kembali dari literatur review, kemudian mengenali etika riset, kemudian detail eksperimen, kita periksa kembali. Intinya kan tadi UTS sudah nyusun proposal ya. Nah, ketika sudah nyusun proposal, minggu setelah UTS ini direview kembali. Apa ada gap-gap yang perlu menjadi perhatian. Sampai pada minggu ke-16, proposal yang sudah disusun diharapkan sudah lebih siap untuk dinaikkan sebagai sebuah penelitian. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan para mahasiswa sekalian? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya untuk, mohon maaf kembali ke slide sebelumnya Pak. Untuk yang minggu ke-9 mengenai kajian literatur, apa yang harus kita lakukan apabila ketika kita mencari kajian literatur ya, kemudian kita menemukan literatur yang saling kontradiktif gitu Pak. Jadi antara literatur A dan literatur B itu saling bertentangan, yang tidak sejalan dengan penelitian kita seperti itu Pak. Apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan kondisi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Dan saya dengan pengalaman penelitian yang ada, apabila kita menemukan literatur yang saling bertentangan ini sangat beruntung. Kenapa demikian? Dalam sebuah penelitian kita selalu meyakini perspektif itu sangat dibutuhkan. Kita sangat beruntung apabila menemukan perspektif yang berbeda. Jadi untuk suatu fenomena yang kita teliti, kita bisa melihat dari dua atau lebih perspektif dalam mengkaji fenomena yang kita tulis. Jadi kalau literaturnya ada yang berbeda, dicari lagi literatur-literatur yang sealiran ya, atau dalam school of thought yang berbeda ini, pasti nanti akan ditemukan kelompok-kelompok peneliti dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu semua harus disimpan di dalam repositori para mahasiswa masing-masing di dalam ini kajian literatur ini. Jadi di dalam menyusun kajian literatur, nanti saya akan perkenalkan bahwa para mahasiswa harus mempunyai template ya.
artinya tabel gitu ya. Penulisnya siapa, judul literaturnya apa, kemudian temuannya bagaimana. Ini nanti detail-detailnya kita bahas ya. Bagaimana peneliti tersebut melakukan penelitiannya, artinya metodologi yang digunakan ya, baik kualitatif, kuantitatif, simulasi dan sebagainya. Nah, masing-masing detail ini perlu mahasiswa simpan. Jadi ketika kita membaca sebuah literatur, jangan hanya dibaca, tapi didampingi dengan catatan ya, didampingi dengan catatan supaya apa yang kita baca itu sudah langsung tersarikan. Karena kalau kita menunggu, oh ya nanti selesai membaca baru kita kembali lagi, kita catat lagi, kita kasih stabilo lagi, pasti lupa. Jadi lakukan literatur review. Sebelum literatur review nanti saya akan jelaskan tabel apa yang perlu kita siapkan. Dan tadi pertanyaan dari Xiaomi bahwa kalau ada yang berbeda ini gimana kok kontradiksi? Kita harus bersifat atau bersikap objektif terlebih dahulu. Kita tidak perlu melakukan justifikasi mana yang benar, mana yang tidak benar, tetapi dikumpulkan. Akan sangat menarik ya, tadi itu sangat menarik kalau, wah ini kok dua pemikiran yang berbeda, ada apa ini? Nah itu akan menjadi diskusi yang sangat menarik di dalam sebuah penelitian. Kurang lebih demikian, Sami. Ya Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Ya, Kiran. Nah, kita sekarang masuk betul-betul di dalam topik mata kuliah kita. Jadi dalam memanage sebuah riset atau sebuah penelitian, alurnya tidak akan berubah atau tidak akan bervariasi banyak. Jadi alur kita dalam melakukan sebuah penelitian, pertama kita pasti harus menentukan topik penelitian atau topik riset kita. Pertanyaannya sederhana, ini pertanyaan trigger ya, yang sebelah kanan ini. Pertanyaan triggernya adalah, saya kira-kira tertarik mau nulis apa ya? Terus setelah umpamanya nih, saya dengan pengalaman yang lalu ya, saya tertarik untuk menulis tentang supply chain maintenance kapal. Kenapa saya membahas supply chain maintenance kapal? Ya karena pada saat itu tanggung jawab saya adalah melakukan tata kelola bagaimana suku cadang itu harus ada, bagaimana suku cadang itu tersimpan, siapa yang terhubung dan sebagainya. Oh ya saya tertarik tentang itu. Terus karena saya tertarik di sana, apa saja yang pertama apa yang saya ketahui, kemudian apa yang harus saya ketahui. Nah, karena saya ingin membahas tentang supply chain, maka saya harus membaca tentang supply chain, tentang masalah-masalah supply chain, tentang bagaimana teknologi itu berkembang dan digunakan untuk melakukan tata kelola rantai pasok atau supply chain itu. Jadi pertanyaan trigger ketika kita menentukan topik riset kurang lebih ini ya. Saya tertarik bidang apa sih? Kemudian apa yang harus saya gali? Sambil waktu berjalan, apa yang harus saya gali? Kita mulai mencari naskah-naskah akademik, artikel, ataupun karena saya melakukan supply chain management maintenance kapal, saya juga membaca rubrik-rubrik atau berita tentang kasus-kasus yang relevan dengan pemeliharaan kapal dan sebagainya. Jadi itu berbagai sumber, dan yang saya lakukan adalah setiap sumber yang saya baca pasti langsung saya catat. Jadi nanti juga saya harapkan para mahasiswa melakukan hal yang sama. Setiap baca apa, lakukan pencatatan, jangan pernah dilewatkan. Karena kadang kita tidak perlu kembali ke literatur yang sama, kan hanya butuh satu catatan tertentu atas literatur yang kita baca. Kemudian setelah menentukan topik riset, saya atau kita semua ya dalam manajemen riset itu perlu melakukan kajian pustaka untuk memverifikasi apakah ketertarikan kita ini sudah pernah dibaca atau sudah pernah diteliti orang lain. Kemudian kalau sudah pernah diteliti orang lain, kira-kira riset gap apa yang disampaikan oleh peneliti tersebut. Jadi di sini mulai kita masuk di dalam scientific systematic literature review ya. Nah, jadi di sini kita membangun kajian pustaka kita. Dan ingat, kajian pustaka itu tidak satu hari jadi, tidak semalam jadi. Itu sebuah proses yang terus-menerus. Dari kajian pustaka, dari riset gap yang terbangun, kita akan mampu merumuskan hipotesis yang dibutuhkan. Setelah itu proses berjalan, bagaimana kita menguji hipotesis yang ada. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya mau melakukan eksperimen, Pak. Hipotesisnya apakah ada, Pak? Pasti ada. Jadi ketika kita melakukan penelitian dalam bentuk eksperimen, pasti ada kita menguji hal tertentu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, itu dimasukkan di dalam rancangan pengujian. Dan dilanjutkan setelah proses rancangan pengujian sudah kita susun, kita yakin bisa dikerjakan, kita lakukan eksperimen, itu adalah langkah untuk menguji hipotesis, dan juga langkah untuk mengumpulkan data yang ada. Setelah data terkumpul, kita lakukan interpretasi data, dan hasilnya kita lakukan publikasi.
publikasi tidak selalu jurnal ya, jangan lupa publikasi tesis kalian itu juga merupakan bentuk publikasi hasil penelitian. Oke, jadi ini alur mulai dari topik riset sampai publikasi ini hanya penyederhanaan ya, ibaratnya kalau kita menyusun suatu penelitian atau suatu jadwal, ini adalah milestone ya, milestone yang menjadi kewaspadaan kita. Kemudian ini saya coba cocokkan dengan proyektor yang ada ya, di dalam proyektor itu sudah ditata nih, para mahasiswa sudah diberi guidance bagaimana melakukan sebuah penelitian ya. Sama, nanti silakan para mahasiswa mempelajari antara paparan yang ini dengan paparan halaman ini ya. Kemudian sesuai dengan aturan akademik di universitas kita, setelah penentuan judul, maka dilakukan sidang proposal penelitian atau seminar proposal ya, yang banyak sudah didengar, kalian ketahui. Setelah seminar proposal dilakukan, masuk ke dalam seminar hasil. Setelah seminar hasil dilakukan sidang tesis, dan ketika dinyatakan lulus, maka para mahasiswa persiapan untuk yudisium dan sebagainya. Mana kita bisa menyiasati atau mengembangkan topik yang ada. Contoh di sini kita lihat tema tesis ya. Contoh di sini efisiensi dan performa, mungkin ini aja yang cukup banyak peminatan. Ketahanan dan kemandirian energi pertahanan, strategi kemandirian energi propulsi militer berbasis sumber daya nasional. Nah ini kan topik besar ya, strategi kemandirian energi propulsi militer berbasis sumber daya nasional. Kira-kira ini nanti dibaca dulu ya, kira-kira para mahasiswa ketika membaca topik ini apa yang menjadi pemikiran. Nanti saya kembali ke sini. Ini topik yang lain, material dan inovasi, kemudian sistem, diagnostik pemeliharaan, dan ketahanan sistem. Ini topik yang lain, bagaimana simulasi dilaksanakan atau studi-studi komparatif lainnya. Baik, sampai di sini saya beri kesempatan para mahasiswa untuk kira-kira nih dari halaman yang ini tentang ketahanan atau tentang apalah di sini yang menjadi ketertarikan. Sekilas saja, tidak perlu terlalu detail. Artinya kita coba brainstorming dalam waktu singkat gitu ya. Apa yang ketika kalian membaca ini, oh saya ada ide ini. Nah, coba nanti ya. Kira-kira kalau ketika membaca ini topik penelitian teknologi bahan bakar dan energi alternatif. Kemudian di sini ada pengembangan bahan bakar bioaftur untuk pesawat tempur. Sekilas dalam pemikiran kalau ini menjadi topik penelitian, apanya yang akan diteliti? Yang lain tidak apa-apa, silahkan kalau siap-siap ya. Saya minta nanti orang per orang untuk idenya apa ini? Ide sekilas saja. Izin Bapak, Ya, kalau saya pribadi Bapak ketika melihat beberapa topik ini, mungkin saya tertarik di bagian 3B Bapak izin, tentang ya. riset dan sintesis berbahan minyak sawit Bapak. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita bahwa pemenuhan bahan bakar minyak Indonesia itu kan masih belum terpenuhi oleh Indonesia Bapak ya, jadi kita perlu mengimpor. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan riset tentang bahan bakar sintesis berbasis minyak sawit ini, saya rasa ini menjadi salah satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk mencoba untuk mengurangi impor bahan bakar dari luar negeri Bapak izin. Oke, baik. Sedikit kita lanjutkan. Jadi tadi Ahmad Afandi tertarik untuk menulis tesis yang bertopikkan riset bahan bakar sintesis berbahan sawit untuk kendaraan tempur darat atau kendaraan tempur lah ya. Nah, kita ke rumusan yang tadi. Untuk menulis riset ini, teori apa yang kira-kira perlu Ahmad lakukan atau perlu Ahmad baca terlebih dahulu sebelum masuk di dalam riset tentang bahan bakar sintesis berbahan sawit? Tadi ada dua ya, minimal ada dua, kaitannya dengan sistem pertahanan kita, kedua kaitannya dengan riset bahan bakar sawit ini sendiri. Baik Bapak, mungkin saya terpikir bahwa apakah ketika nantinya dijalankan riset ini, apakah dia kompatibel dengan mesin kendaraan tempur yang dimiliki TNI Bapak. Jadi mungkin itu menjadi landasan dasar kompatibilitas mungkin ya, terkait bahan bakar yang bisa digunakan untuk kendaraan tempur. Mungkin itu Bapak izin. Oke, ya. Ada lagi yang ingin berbagi ini brainstorming, ide sangat nggak apa-apa. Ya, ini barangkali. Siap, Bapak.
Kalau saya tertarik untuk mengambil topik terkait optimasi sistem pembakaran pada mesin tempur darat untuk efisiensi bahan bakar Bapak. Di mana yang diceritakan Bapak tadi dan yang diambil oleh Mas Afandi juga terkait bahan bakar sintesis ya Bapak. Karena kan Indonesia masih banyak impor bahan bakar ya Bapak. Jadi untuk penggunaannya Iya, perlu kita optimasi supaya lebih efisien. Jadi saya tertarik untuk jika mengambil riset terkait optimasi sistem pembakaran pada mesin tempur darat untuk efisiensi bahan bakar Bapak supaya kedepannya juga kita lebih baik lagi dalam menggunakan bahan bakar ini, Bapak. baik. Ya, kira-kira kalau berbicara optimasi, berarti latar belakang pengetahuan apa yang harus dibangun di sini? Pendekatan-pendekatan apa dari optimasi ini? Baik, Bapak, untuk pendekatannya, ini sebenarnya ke optimasi lebih ke kuantitatif ya, Bapak. Jadi Hmm, kita perlu adanya banyak variabel-variabel mana saja yang perlu kita pakai supaya nanti hasilnya juga lebih optimal gitu, Bapak. Terus disesuaikan juga dengan fenomena saat ini, Bapak, dengan perkembangan teknologinya juga untuk populasi, Bapak, populasi supaya sistemnya semakin berkembang dan meningkatkan efisiensi energi untuk mengurangi atau untuk mengoptimalisasi sistem pembakaran pada mesin tempur darat ini, Bapak. baik, ya. Jadi optimasi, sedikit gambaran mungkin, berarti kan kita perlu mengetahui sejumlah pendekatan-pendekatan ya, metode-metode untuk bagaimana optimasi itu bisa diimplementasikan di dalam sebuah penelitian. Ya, baik. Terima kasih Yanis atas diskusinya ya. Tadi juga Ahmad Afandi. Untuk yang lain, saya yakin banyak ide yang bisa dikembangkan dan untuk mengakomodasi ide itu silakan. Nah, ini sebagai take away dari perkuliahan kita sekarang, silakan para mahasiswa untuk membuat essay terlebih dahulu. Jadi kita coba pada tahap awal dari sebuah metode manajemen riset, bagaimana menentukan topik penelitian. Jadi saya ingin sebagai takeaway dari perkuliahan kita sekarang, para mahasiswa menulis essay tentang tren teknologi daya gerak. Silakan mau memilih salah satu ya. Saya rasa 750 sampai 1000 kata itu cukup untuk tugas dari perkuliahan kita sekarang dan juga sebagai pendorong para mahasiswa untuk masuk di dalam situasi manajemen riset sesuai yang saya sampaikan pada tahap awal perkuliahan kita saat ini. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan para mahasiswa? Izin bertanya Bapak, Ya, silakan. beberapa waktu lalu di salah satu perkuliahan itu kami belajar tentang triple helix Bapak, bagaimana sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi Bapak. Ya. Mungkin izin bertanya terkait tadi beberapa tema yang Bapak tunjukkan, apakah dari pihak industri itu ada meminta secara spesifik mungkin penelitian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi? Izin Bapak, mungkin itu pertanyaan. Oh ya, pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab secara langsung ya, tetapi ini relevan memang dengan pendekatan triple helix, di mana sinergi antara pemerintah selaku regulator, kemudian industri sebagai penggerak roda ekonomi, dan akademisi sebagai think tank dari situasi yang ada itu memang dibutuhkan suatu sinergi. Nah ini sangat menarik ketika Avandi tadi mengangkat apakah industri sudah pernah menanyakan atau meminta penelitian secara khusus ke dunia akademi ya. Nah ini juga bisa diangkat menjadi bagian dari topik penelitian yang Ahmad Avandi tadi sampaikan ya, mengenai kompatibilitas, bagaimana mengatasi kebutuhan bahan bakar tersebut, bagaimana mempelajari kompatibilitas itu bisa digerakkan dari pendekatan triple helix. Jadi mungkin penelitiannya tidak fokus pada jenis bahan bakarnya, tetapi fokus pada pengembangan komunitas yang inovatif dengan pendekatan triple helix tersebut. Jadi terima kasih. Ini contoh bahwa sebuah topik penelitian itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, demikian Ahmad Afandi. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, silakan ya. Ini take away untuk perkuliahan kita saat ini. Saya harap kita bisa diskusikan dalam pertemuan minggu depan, sehingga para mahasiswa akan lebih masuk di dalam penyiapan persiapan proposal untuk penelitian kalian dengan mengikuti mata kuliah ini. Saya akhiri pertemuan kita dan nanti tolong sekali lagi kita berdoa selesai perkuliahan ya. Dan saya akhiri sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Salam bela negara. Salam bela Salam bela negara. negara. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih banyak, Bapak. Terima kasih.